Petualangan Milo, kucing kecil yang belajar tentang keberanian. Di sebuah desa kecil yang tenang, di antara rumah-rumah kayu dan kebun bunga yang harum, hiduplah seekor kucing kecil bernama Milo. Bulunya abu-abu lembut seperti awan sore, dan matanya berwarna kuning hangat seperti cahaya lilin. Setiap malam, Milo suka duduk di ambang jendela, menatap bulan sambil bertanya dalam hati, apakah dunia di luar desa ini benar-benar sebesar yang orang bilang? Milo bukan kucing yang paling kuat. Ia juga bukan yang paling cepat. Tapi ia punya satu hal yang istimewa, rasa ingin tahu yang besar dan hati yang berani. Awal perjalanan. Suatu malam, angin berbisik membawa kabar. Burung hantu tua di pohon pinus berkata bahwa hutan sunyi, tempat yang jarang didatangi siapapun, menyimpan mata air yang bisa mengabulkan satu harapan, bukan dengan sihir, tapi dengan pelajaran hidup. Milo menelan ludah. Ia takut, tapi keinginannya lebih besar daripada rasa takutnya. Saat fajar menyingsing, Milo melangkah keluar desa. Untuk pertama kalinya, ia berjalan sendirian tanpa tahu apa yang menantinya. Rintangan pertama, takut akan sendirian. Hutan sunyi ternyata sangat sunyi. Tidak ada suara tawa, tidak ada langkah kaki lain, hanya daun gugur dan bayangan panjang. Milo mulai gemetar. Aku sendirian, pikirnya. Namun ia teringat pesan ibunya. Berani bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah meski takut. Milo menarik nafas, mengangkat ekornya, dan terus berjalan. Kita tidak selalu butuh ditemani untuk menjadi kuat. Kadang, keberanian lahir saat kita sendirian. Rintangan kedua, sungai yang deras. Di tengah hutan, Milo bertemu sungai lebar dengan arus deras. Tidak ada jembatan. Batu-batu licin berderet tak beraturan. Milo mencoba melompat. Gagal. Kakinya basah, hampir terseret arus. Ia duduk, menatap sungai, hampir menyerah. Lalu ia melihat kura-kura tua di tepi sungai. Kau tidak perlu melawan arus, kata kura-kura itu lembut. Pilih waktu yang tepat. Perhatikan, bersabar. Milo menunggu. Ia memperhatikan. Saat arus melemah, ia melompat perlahan dan berhasil menyeberang. Tidak semua masalah diselesaikan dengan kekuatan. Ada yang butuh kesabaran dan waktu. Rintangan ketiga, bayangan ketakutan. Saat malam tiba, hutan berubah gelap. Bayangan pohon tampak seperti monster. Milo mendengar suara aneh dan tubuhnya menegang. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa berat. Lalu Milo menyadari sesuatu. Setiap kali ia mendekat, bayangan itu mengecil. Ternyata, bayangan itu hanya ranting dan daun. Ketakutannya sendiri yang membuatnya tampak menyeramkan. Seringkali yang paling menakutkan bukanlah dunia, tapi pikiran kita sendiri. Rintangan terbesar, keraguan diri. Di ujung hutan, Milo akhirnya menemukan mata air itu. Airnya jernih, berkilau di bawah cahaya bulan. Namun sebelum mendekat, ia mendengar suara dari dalam dirinya. Kamu kecil, kamu bukan siapa-siapa. Untuk apa sejauh ini? Milo terdiam. Ini bukan rintangan fisik, ini lebih berat. Ia menatap pantulan dirinya di air. Kucing kecil dengan luka di kaki, bulu berantakan, tapi mata yang tetap menyala. Aku memang kecil, tapi aku tidak menyerah, kata Milo pelan. Ia menyentuh air itu. Dan saat itu, Milo tidak mendapatkan keajaiban besar, tapi ia merasakan sesuatu yang lebih berharga, keyakinan pada dirinya sendiri.
Keberhasilan sejati adalah saat kita percaya pada diri sendiri meski dunia meragukan. Kepulangan dan keberhasilan. Milo kembali ke desa beberapa hari kemudian. Ia tidak membawa harta, tidak membawa hadiah ajaib, tapi langkahnya lebih mantap, tatapannya lebih tenang. Sekarang, saat ia duduk di ambang jendela menatap bulan, ia tidak lagi bertanya seberapa besar dunia. Ia tahu dunia sebesar keberaniannya melangkah. Dan setiap malam, sebelum tidur, Milo tersenyum. Karena ia tahu, ia telah menjadi versi dirinya yang lebih kuat. Setiap perjalanan hidup punya rintangan. Takut itu wajar, gagal itu biasa. Tapi selama kita mau belajar dan melangkah, keberhasilan akan menemukan jalannya. Selamat tidur, biarkan mimpimu berpetualang seperti Milo.